Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin 'ashrin, dan demi malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasr, dan demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr, dan tidaklah sumpah-sumpah itu kecuali diberikan kepada orang yang neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah atau qasam bizaman, dengan waktu. Dan sering saya ulang-ulang bahwa kebanyakan sumpah dalam Al-Quran itu biasanya menggunakan waktu. Wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar. Wad duha wal laili idza saja, demi waktu duha. Wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu asar. Wal laili idza saja, demi malam. Wan nahari, demi siang. Dan begitu dalam Al-Quran banyak Allah bersumpah dengan waktu, karena manusia akan berjalan dengan waktu, dan setiap hembusan nafas dalam waktu ini akan ditanya di hadapan Allah. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba', tidak akan bergeser kaki anak Adam ke titian siratal mustaqim sampai ditanya 4 perkara, semua bicara waktu. An umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya kemana dia lampiaskan. Wa an ilmihi fima amila fi, dan tentang ilmu, sudahkah ia amalkan. Mencari ilmu dan mengamalkan butuh waktu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq, dan juga hartanya dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Mencari harta dan membelanjakannya pun perlu waktu. Jadi semua bicara waktu. Tapi di sini wal fajri, waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Waktu fajar adalah waktu yang sangat istimewa, terutama bagi kehidupan manusia. Karena ada waktu-waktu disebut waktu berkah. Salah satunya adalah waktu fajar, disebut waktu berkah. Karena Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahi umat ini di waktu paginya. Maksud pagi di sini waktu fajar sampai terbit matahari. Itulah waktu berkah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang mereka tidak terjaga di waktu fajar sampai terbit matahari, la barakata lahu, tidak diberkahi baik umurnya, baik hartanya, baik keluarganya. Orang yang tidur habis fajar sampai matahari terbit, gak ada berkah hidupnya. Karena Rasul yang mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahi umat ini di waktu pagi, bagi orang-orang yang terdekat. Makanya jangan biasakan tidur setelah fajar sampai terbit matahari. Kalau mau tidur nanti setelah terbit matahari, itu maksudnya.
Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Rasul tentang wanita-wanita yang sholat subuh berjamaah, itu kebanyakan riwayat jadi waktu fajar. Hampir tidak didapati riwayat wanita di zaman Rasul itu berjamaah ke masjid waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi kebanyakan riwayat di waktu fajar. Bukan artinya tidak boleh wanita sholat zuhur di masjid, asar di masjid, boleh, tidak ada masalah. Cuma riwayat yang ada adalah wanita apabila sholat jamaah ke masjid itu, hadis-hadisnya bicara tentang sholat fajar. Karena kita tahu bahwa sholat fajar ini sholat berkah dan terdapat kesehatan di situ. Karena berjalan dari rumah ke masjid itu gerakan, sholatnya sendiri sudah gerakan, pulangnya sendiri gerakan. Makanya riyadhah di situ ada kesehatan, ada olahraga. Karena di pagi hari itu ada angin yang sangat menyegarkan. Kata Nabi SAW, nusirtu bis-sabah wa uhlikatil adu bid-damur. Aku ditolong dengan angin pagi, sementara kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Rasul yang mengatakan nusirtu bis-sabah, ada angin yang disebut dengan sabah, itu angin pagi. Kata Rasul, aku ditolong dengan angin pagi dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Dari sini Nabi SAW tidak pernah melakukan penyerangan dalam setiap peperangan kecuali di waktu pagi. Rasul kalau nyerang itu tidak pernah siang, tidak pernah sore, tidak pernah malam. Kalau hendak menyerang sebuah kaum dalam jihad, maka Rasul menunggu waktu fajar. Apabila sebuah daerah itu berkumandang suara adzan, maka Nabi SAW tidak akan menyerang, menunjukkan daerah itu daerah Islam. Tapi kalau daerah itu tidak terdengar suara azan fajar, maka Rasul langsung menyerang, karena itu daerah kafir. Dari sini kemudian para fuqaha ahli fikih ketika membedakan tentang biladul Islam wa biladul kufri, mana negeri disebut negeri Islam dan mana negeri disebut negeri kafir. Apabila di sebuah negeri berkumandang azan, berarti negeri itu negeri Islam. Dan kalau seandainya negeri itu tidak ada kumandang azan, berarti negeri itu negeri kafir. Contoh yang dekat saja, Batam dengan Singapura. Alhamdulillah di Batam ini suara azan di mana-mana. Coba Anda ke Singapura, hanya nyaris tidak terdengar, karena memang suara azan dilarang keluar. Bukan negeri kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wal fajr, demi waktu fajar. Maksudnya fajar di sini fajar apa? Ada yang maksudnya adalah wal fajri di sini artinya fajri fi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajar di saat kelahiran Rasul. Karena dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya. Membawa cahaya bukan hanya bagi umat Arab, tetapi juga bagi umat manusia. Karena semua Nabi diutus kepada kaumnya, tetapi Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia, jinnya dan manusia. Wal fajri, demi waktu fajar, maksudnya dari kelahiran Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan wal fajri, demi waktu fajar, maksudnya fajar di 10 awal di bulan Muharram. Fajar di saat Musa diselamatkan dan ditenggelamkan Fir'aun. Kapan itu? Di tanggal 10 Muharram. Di situ Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun, dan di fajar itulah Musa diselamatkan. Karena kita tahu bahwa ketika Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, maka Musa dan Bani Israel terhalang dengan lautan, sementara di belakang mereka tentara Fir'aun dan pasukannya. Bani Israel ketakutan dan mengatakan inna lamudrakun,
Musa, kita sudah diketahui pasukan Fir'aun. Kemana hendak lari kita? Depan kita laut terbentang, di belakang pula pasukan Fir'aun. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdi. Tenang, kebersamaan Allah akan memberikan jalan kepada kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, anidrib bi'asakan bahra. Pukulah lautan itu dengan tongkat. Maka tiba-tiba kemudian lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Maka menyeberanglah Bani Israel dari 12 jalan itu masing-masing kabilah 1 jalan. Karena Bani Israel terdiri dari 12 kabilah. Setelah diseberangkan, kemudian mereka melihat Fir'aun dengan kedua mata. Mereka Bani Israel sedang ditenggelamkan. Kapan? Di waktu fajar. Saat Musa diselamatkan, disitulah Fir'aun ditenggelamkan. Wal fajri, demi waktu fajar, artinya fajar di mana Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang lain, wal fajri, maksudnya fajar di sini adalah fajar di saat Hajjatul Akbar, haji besar, dan itu terdapat di 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 10 di permulaan bulan Dzulhijjah. Karena di permulaan bulan Dzulhijjah, di permulaannya disebut Asyru Ayyam, 10 awal bulan Dzulhijjah itu 10 yang sangat istimewa. Maka tanggal 10 disebut Hajjatul Akbar. Maka yang dimaksud wal fajr di sini artinya fajar di waktu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwa ada 10 awal bulan Dzulhijjah, ada 10 akhir bulan Ramadan. Sama-sama 10. Dan sama-sama memiliki keistimewaan keduanya. Tetapi kalau ditinjau siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 akhir Ramadan. Tapi kalau ditinjau malamnya, maka 10 akhir Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar. Tapi di siang bulan Dzulhijjah karena ada ibadah haji, bertolak pada tanggal 8 disebut hari Tarwiyah dan berakhir di tanggal 13 Ayyamut Tasyrik. 6 hari haji itu tidak lama. Yang lama itu jalan-jalan. Hanya sebulan, hajinya 6 hari, lebihnya jalan sana jalan sini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, wal fajri artinya fajar di akhir malam Lailatul Qadar. Hiya hatta matla'il fajr. Karena fajar di malam Lailatul Qadar berkumpulnya seluruh malaikat yang turun ke bumi. Saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi sampai malam itu disebut Lailatul Qadri. Qadri itu artinya sempit. Karena banyaknya malaikat di bumi jadi sempit bumi. Maka disebut Lailatul Qadri. Faman qudira alaihi rizqu falyunfiq. Siapa yang sempitkan rizkinya berinfak. Qudir artinya qadar. Lailatul Qadri artinya malam sempit karena banyaknya malaikat berdesak-desakan sehingga sempit. Dan itu sampai di waktu fajar. Jadi maksudnya wal fajr di sini malam waktu fajar Lailatul Qadar. Ia hatta matla'il fajr. Kemudian Allah mengatakan wa layalin ashri, dan demi malam yang 10. Disebut malam mencakup juga siang. Karena biasanya orang Arab itu kalau menyebut yang berpasang-pasangan biasanya disebut satu nama. Seperti kalau memakan korma dengan air putih, orang Arab menyebutnya aswadan. 2 aswad maksudnya korma dan air.
Kemudian ketika Rasul menyebut Amr dengan Umar, itu dikatakan Umar. Seperti Abu Jahal dengan Umar dikatakan Umar. Rasul mengatakan Allahumma izzal Islam bi umarain. Ya Allah, jadikan Islam ini mulia dengan dua Umar. Maksudnya satunya Umar bin Khattab, satunya Amr bin Hisham. Tapi Rasul menyebut satu Umar gitu. Tapi mencakup dua. Apabila disebut layalin berarti masuk juga nahar. Apabila disebut malam berarti mencakup siang. Jadi bisa maksudnya 10 siang, bisa diartikan 10 malam. Kalau diartikan 10 siang berarti menuju kepada 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau diartikan malam berarti mengacu kepada 10 akhir bulan Ramadan. Karena keistimewaan 10 akhir Ramadan itu ada pada malam. Sementara 10 awal bulan Dzulhijjah ada pada siangnya. Di situ ada haji, di situ ada kurban gitu ya. Kalau akhir Ramadan ya di situ ada i'tikaf. Masuknya sore waktu asar i'tikaf itu. Kemudian di situ juga ada Lailatul Qadar. Dan dua-duanya istimewa. Baik 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan, dua-duanya istimewa. Wa layalin ashri, dan malam yang 10 adalah malam di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam menambah puasa. Musa datang dengan 12 nuqaba Bani Israil, orang-orang pilihan Bani Israil, untuk mendapatkan mandat Taurat. Bergerak Musa dari Ardut Tih menuju Bukit Tur. Tetapi Musa alaihi salatu wassalam mendahului 12 orang pilihannya. Kemudian Musa sampai duluan di Bukit Tur di permulaan bulan Dzulqa'dah. Kemudian Musa berpuasa sampai 30 hari selesai bulan Dzulqa'dah. Maka di hari ke-30 Musa pun hendak membatalkan puasanya. Dia mengambil siwak dan hendak bersiwak karena ingin berjumpa dengan Allah, takut bau mulutnya mengganggu pertemuan dia dengan Allah. Maka dia hendak membatalkan puasanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Musa dan mengatakan, ya Musa, laluhufu fammi shaim atyab indallahi min rihil misk. Bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Tidak perlu dibatalkan puasa, tapi tambah 10 hari lagi. Wa atmamnaha bi ashrin wa tamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Maka Musa pun menambah 10 hari lagi menjadi 40 malam. Karena puasa di zaman itu malam, di zaman kita siang. Itulah perbedaan waktu puasa. Banyak perbedaan waktu-waktu ibadah antara kita dengan umat dulu. Salah satunya puasa. Kalau kita kan siang puasanya, dan di situ ada makan sahur. Tetapi orang dulu puasanya malam sehingga tidak ada sahur. Makanya Rasul mengatakan farqu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalat as-sahur. Perbedaan kita dengan mereka ahli kitab dalam puasa dimakan sahur. Ya kan, mereka puasa malam, tidak boleh sahur, sama dengan batalkan puasa. Tapi kewajiban puasa berlaku baik kepada umat kita Islam ataupun kepada umat-umat terdahulu. Tetapi syariat dan manhaj cara ibadahnya berbeda-beda walaupun tujuannya sama, mentauhidkan Allah. Walayalin ashri artinya 10 malam di mana Musa alaihi salatu wassalam menyempurnakan puasa untuk mendapatkan mandat Taurat. Walayalin ashri juga, saya ulangi, menunjukkan tentang 10 malam akhir Ramadan. Dan itu malam yang sangat istimewa karena Ramadan kan terbagi 3. 10 awal Ramadan, 10 tengah Ramadan, dan 10 akhir Ramadan. Dan yang paling afdal dari Ramadan itu 10 akhirnya. Makanya kenapa Rasul mengatakan
Di 10 akhir Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar. Taharra Lailatul Qadri fi witril ashri min akhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan. Kemudian Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Ada yang mengatakan yang genap ini makhluk dan yang ganjil itu khaliq. Yang ganjil itu adalah Allah, karena Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu esa, artinya ganjil. Dan makhluk Allah itu disebut genap karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk kecuali berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada lautan, ada daratan, ada hitam, ada putih, dan begitu seterusnya. Ada laki-laki dan ada perempuan, ada Adam dan ada Hawa. Semua makhluk berpasang-pasangan. Makanya lihat kurma itu, kalau tidak dikawinkan dengan jantan dan betinanya tidak akan berbuah, karena harus ada pasangannya di situ. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan itu berpasang-pasang, dan pasangan itu disebut genap. Wasyaf'i itu genap, wal watri itu ganjil. Artinya ganjil itu khaliq, asy-syaf'i itu artinya makhluk. Ada yang mengatakan bahwa dua-duanya makhluk. Maksudnya ganjil adalah Adam alaihi salatu wassalam ketika saat diciptakan. Kemudian asy-syaf'i artinya Hawa ketika diciptakan menjadi genap. Awalnya ganjil Adam, kemudian diciptakan Hawa menjadi genap. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di sorga itu, Adam itu ketakutan, padahal nikmat Allah di sorga itu luar biasa. Bayangkan, kenikmatan sorga itu kan ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di sorga itu apa saja ada. Dan sorga itu artinya ibarat daripada kebun, maksudnya taman-taman. Tapi karena Adam hidup sendirian, takut dia. Coba saja antum hidup sendiri di Batam, tidak ada manusia satupun kecuali antum. Antum pasti ketakutan kalau hidup sendiri. Makanya ketika Adam kemudian tertidur, Allah ambil tulang rusuk yang paling bengkok, Allah ciptakan Hawa. Maka ketika Adam alaihi salatu wasallam terbangun, ada Hawa di sampingnya. Ada bertanya, mana anti, siapakah kamu? Maka Hawa mengatakan, ana Hawa. Disebut Hawa karena tercipta dari yang hidup. Hawa itu artinya nafas. Dicipta dari yang hidup karena Adam itu hidup, dicipta dari yang hidup, makanya disebut Hawa. Satu-satunya makhluk yang diciptakan dari benda hidup itu cuma Hawa. Semua makhluk diciptakan dari benda mati, kecuali Hawa diciptakan dari benda hidup, maka disebut Hawa. Kemudian Allah Azza mengatakan, dari mana kau diciptakan? Maka Hawa mengatakan, min tilaika, dari tulang rusuk. Kemudian Adam mengatakan, untuk apa kau ciptakan? Maka Hawa mengatakan, li'askuna ilaika, supaya engkau tenang dan tidak takut lagi. Dari sini Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa pasangan kalian diciptakan? Litaskunu ilaiha, supaya pasanganmu memberikan ketenangan dan kamu tidak takut lagi. Jadi Adam itu ganjil, diciptakan Hawa menjadi genap. Wasyaf'i wal watri. Ada yang mengatakan wasyaf'i wal watri. Wasyaf'i artinya hari yang genap, wal watri artinya hari yang ganjil. Dan hari itu bisa menerima genap, bisa menerima ganjil. Satu hari itu bisa menerima genap dan bisa menerima ganjil. Contoh 10 akhir Ramadan. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan, mulai tanggal 20 sampai selesai Ramadan? Dan semua dianggap ganjil, karena hari itu bisa menerima genap dan bisa menerima ganjil.
Contoh, seandainya terjadi khilaf di Indonesia ini antara pemerintah dengan beberapa kelompok yang berbeda pendapat cara menentukan datangnya Ramadan. Ada yang kemudian mereka berpatokan dengan melihatnya bulan. Dimanapun bulan terlihat, maka di situ kita puasa. Pamannya Indonesia tidak bisa melihat bulan, tetapi Saudi bisa melihat bulan. Akhirnya sebagian orang ikut Saudi. Karena Rasul mengatakan, "Fa-idza ra'aitumuhu fasum." Apabila melihat bulan tanpa menyebut di mana negara, maka puasa. Tetapi kalau seandainya ada sebagian orang ketika tidak melihat bulan berarti digenapkan bulannya menjadi 30 hari Sya'bannya, berarti Ramadannya tanggal 1. Maka bagi yang kemudian menetapkan hari itu dengan melihat bulan, dianggapnya itu hari genap. Tetapi bagi yang tidak melihat bulan disangkanya hari ganjil. Jika satu hari itu bisa menerima genap dan ganjil. Di negeri kita saja kan beda itu antara pemerintah dengan kadang-kadang dengan Muhammadiyah itu umpamanya. Muhammadiyah ikut hisab kadang-kadangnya, pemerintah ikut ruqyah. Kadang-kadang Muhammadiyah dulu, pemerintah belakangan, pemerintah dulu, Muhammadiyah belakangan. Umpamanya contoh seperti itu. Ketika kemudian masuk di tanggal 21, mungkin bagi pemerintah itu tanggal ganjil, bagi Muhammadiyah tanggal genap, begitu. Dan begitu seterusnya, ini permisalan saja. Jadi satu hari itu bisa menerima Syafi'i dan juga bisa menerima Al-Watr, bisa menerima genap dan juga bisa menerima ganjil. Itu disebut wasyafi'i wal watr. Kemudian Allah mengatakan wal laili idza yasr, dan malam apabila berlalu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut malam dua kali. Aina nahar, di mana sih? Wal laili wa layalin ashrin, malam. Wal laili idza yasr, malam. Kemudian wal fajri, akhir waktu malam. Seolah-olah apa? Malam itu istimewa dibandingkan siang. Karena Allah menyebut malam 3 kali. Wal fajri, akhir waktu malam. Wa layalin ashri, malam-malam yang 10. Wal laili idza yasr, apabila malam berlalu. Maka Allah menyebut 3 kata malam di sini. Ya, karena malam waktu yang sangat istimewa. Malam itu waktu yang sangat istimewa. Nabi SAW disebutkan dalam surah Muzammil ini ketika menyebutkan sifat tidurnya Rasul. Sifat tidurnya Rasul itu ada 2 macam. Pertama, Rasul tidur separuh malam, nisfahu aw inqus minhu qalilan. Rasul tidur separuh malam, kemudian separuhnya bangun, kemudian sholat malam. Atau auzib alaihi, ataupun Rasul menambah tidurnya menjadi 2/3 malam, kemudian 1/3-nya bangun dan qiyamul lail. Nabi SAW itu tidurnya 2 sifat. Pertama, tidur separuh malam, separuhnya bangun. Kedua, tidur 2/3 malam dan 1/3-nya bangun. Kalau antum semuanya tidur, bangunnya subuh, jelas beda itu. Jadi Nabi SAW terkadang menghidupkan malam separuh malam, terkadang menghidupkan malam 1/3 malam. Dan Nabi SAW selalu melaksanakan witir dan tidak pernah meninggalkan witir sepanjang hayatnya. Sehingga afdhalus shalah ba'dal faraid salatul witir. Seutama-utama salat setelah salat wajib itu salat witir. Tidak ada yang lebih utama dari sekian banyak salat sunnah melebihi witir. Makanya jangan pernah tinggalkan salat witir, walaupun hanya 1 rakaat. Witir itu kan salat yang paling pendek, karena bisa dilakukan 1 rakaat, dan yang paling banyak 9 rakaat. Jadi 1 rakaat itu tidak lama ya, 1 rakaat Fatihah baca 3 kul, itu sebentar saja.
Milih dari 3 kultu, mau qul a'udzu binnas atau qul a'udzu falaq atau qul huwallah. Selesai sampai 5 menit. Dan bisa dilakukan sebelum tidur atau afdalnya setelah tidur kan begitu. Tapi Nabi SAW hampir setiap malam bangun Rasul itu. Bahkan pernah memarahi Aisyah dan juga Fatimah ketika sepertiga malam tidak bangun. Rasul marah dan mengatakan, apakah di waktu seperti ini kalian tertidur? Suruh bingung, bangun Aisyah dengan Fatimah. Kalau bisa keluarga Nabi jangan tertidur di sepertiga malam. Itu Rasul pendidikan kepada keluarga. Sampai kepada sholat sunnah saja Rasul mendidik keluarganya jangan ditinggalkan, apalagi yang wajib. Maka biasakan kita enggak. Jangan lagi kita didik keluarga sholat sunnah, kita aja kadang sholat wajib telat-telat. Makanya malam itu istimewa bagi Nabi SAW. Dan malam itu jauh lebih luas dibandingkan siang, karena siang itu hanya ada di bumi. Di planet-planet itu tidak ada siang. Justru di planet-planet semuanya malam. Makanya Allah mengatakan wal laili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi satu alam semesta. Makanya malam lebih luas dibandingkan siang, karena hampir semua planet itu malam. Yang ada siang itu cuma bumi saja. Karena memang bumi diperuntukkan manusia sehingga harus ada matahari. Lah ketika malam lebih luas dibandingkan siang, makanya Allah menyebut wal laili idza yasri, dan itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla ketika di malam hari kemudian datang waktu siang. Bisa bayangkan kalau seandainya Allah buat malam sampai kiamat tidak ada siang. PLN mana yang bisa menerangi bumi itu? Enggak ada. Kalau semua malam dia nggak ada siangnya, mungkin orang menjerit-jerit bayar listrik itu. Naik sedikit saja udah menjerit kita ya. Apalagi tiap hari pakai listrik, jelek terus. Artinya bahwa ketika malam lebih luas dibandingkan siang, berarti ketakutan manusia kepada malam itu harus lebih dibandingkan harapan. Makanya para ulama apabila datang waktu malam, maka mereka teringat dengan gelapnya neraka. Ada hadis yang mengatakan, walaupun dilemahkan para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalakan neraka itu 1000 tahun berwarna merah. Kemudian 1000 tahun berikutnya berwarna putih. Kemudian 1000 tahun berikutnya berwarna hitam, dan sekarang neraka berwarna hitam, gelap gulita. Jadi apabila para ulama melihat malam itu diingatkan dengan neraka, makanya orang-orang saleh mereka tidak tidur di malam hari, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka bangun dan mereka jauhkan lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur mereka dalam rangka qiyamul lail, khaufan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah para ulama menjadikan malam itu menjadi sebuah pelajaran yang besar, bahwa seolah-olah mereka ada pada neraka, sehingga mereka ingin keluar dengan cara terjaga dan melakukan qiyamul lail. Makanya apabila datang hari Jumat seperti sekarang ini dijelaskan hewan-hewan itu, maka mereka apabila datang di waktu fajar mereka akan terbang. Kemudian menanti-nanti apakah kiamat tegak atau tidak, karena kiamat itu kan tegak di waktu subuh hari Jumat. Kalau terbit matahari berarti tidak terjadi kiamat. Kalau tidak terbit matahari berarti terjadi kiamat. Kalau terbit matahari maka binatang-binatang itu akan senang, akan senang sehingga mereka akan bahagia. Tentu bahagia dengan cara mereka ya. Kita tidak tahu ayat bahagia seperti apa. Artinya mereka disebutkan dalam riwayat seperti itu. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Dan tidak Allah menyebutkan 4 sumpah, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr ini kecuali diberikan kepada lidhi hijr, bagi orang-orang yang berakal. Ada juga yang mengatakan
Walaili idza yasar, ini juga faedah saja. Walaili idza yasar, apabila malam berlalu. Maksudnya walail di sini diartikan umur. Dan apabila umur manusia berlalu. Karena manusia itu kan akan berjalan dengan umur. Dan umur itu kan tanpa sadar kita ini berlalu begitu cepat. Dulu kita masih anak-anak, sekarang sudah dewasa. Sekarang sudah tua kita. Ngajak tidak jelas apa besok mau mati atau tidak. Walaili idza yasar artinya umur yang berlalu. Kita ini berlalu setiap hari, setiap detik. Dan ketika kemudian umur kita berlalu berarti mendekati ajal. Ketika mendekati ajalnya berarti harus ada persiapan untuk menghadapi ajal. Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Dan orang cerdas itu orang yang introspeksi diri dan berusaha untuk mempersiapkan setelah kematian. Walaili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi. Nah, sumpah-sumpah itu diberikan kepada orang yang berakal. Dan kalau kita bicara sumpah, maka makhluk tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita bersumpah kepada makhluk. Man halafa lillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah. Tetapi ketika Allah bersumpah maka suka-suka dia bersumpah dengan makhluk. La tas'al amman yaf'al wa hum yus'al. Jangan tanya perbuatan Allah, Allah yang bertanya perbuatan mereka. Jadi ketika Allah bersumpah dengan makhluk terserah Allah. Tetapi Allah tidak mungkin bersumpah dengan makhluk kecuali makhluk itu memiliki keistimewaan. Karena makhluk Allah banyak, tidak semua jadikan sumpah dalam Quran. Tapi makhluk ketika bersumpah tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Bahkan ada ulama yang mengatakan Anda berdusta tetapi bersumpah kepada Allah lebih baik dibandingkan Anda jujur tetapi bersumpah kepada selain Allah. Anda jujur tapi sumpahnya kepada selain Allah itu jauh lebih buruk dibandingkan Anda dusta tetapi masih bersumpah kepada Allah. Kenapa? Karena dusta di bawah dosa kesyirikan. Kalau jujur bersumpah kepada selain Allah, dia melakukan kesyirikan. Tapi kalau dusta bersumpah kepada Allah, dosanya hanya dosa dusta saja. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali syirik. Maka seorang jangan bersumpah kecuali kepada Allah. Wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Jangan demi yang lain. Baik, kemudian Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imad. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah telah berbuat kepada kaum Iram, sebuah perkampungan Iram dhatil imad yang memiliki tiang-tiang pasak tenda yang sangat besar. Iram itu nama orang dan dinisbatkan kepada kaum Ad ibn Iram. Jadi Iram itu ayahnya daripada Ad, dan Ad itu sebuah kaum dinisbatkan kepada Ad ibn Iram. Dan inilah kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah Nuh dan kaumnya dibinasakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh, kemudian Nuh ini diutus kepada kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan ketika mereka menyembah sesembahan-sesembahan yang disebut dengan sesembahan Wa, Yahus, Ya'uq, Nasr dan yang semacamnya. Kemudian Nuh mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, tapi mereka menolak. Akhirnya kemudian Allah kirimkan azab yang sangat besar, banjir bandang diiringi dengan tufan, kemudian melantakkan semua kaum Nuh. Tidak ada yang tersisa hidup kecuali yang naik perahunya. Satu manusia pun tidak ada yang hidup. Karena doanya Nuh minta supaya dibinasakan semuanya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayya. Ya Allah, jangan kau sisakan satu jiwa pun hidup di permukaan bumi yang kafir. Makanya ketika Nuh mengambil seluruh keluarganya naik ke atas perahu, tidak ada yang hidup kecuali mati.
Baru setelah Nuh kemudian diselamatkan, diletakkan kapalnya di Bukit Judi, Irak. Barulah kemudian dari turunannya Syam, Ham dan Yafis, manusia menyebar kemana-mana. Lah dari keturunan Syam, disitulah ada namanya kaum Ad. Kaum Ad yang disebut dengan Amaliko. Ini orang Arab asli, Arab Baidah, Arab yang punah. Sebut Arab Baidah, Arab yang punah. Kaum Ad itu kaum Arab, tapi sudah punah, tidak ada lagi turunan. Lah, ketika Nuh alaihi salatu wassalam wafat, kemudian anak-anaknya beranak pinak, kemudian memencar ke sana sini. Lah keturunan Syam ibn Nuh itu adalah Iram, dan Iram itu punya anak namanya Ad, dan kaumnya disebut kaum Ad. Awalnya mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, belakangan mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Makanya saya katakan kaum Ad ini kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah azab kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Dia yang permulaan kemudian melakukan kesyirikan. Lah Ad ini kaum yang berbeda. Makanya Allah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan kaum seperti kaum Ad. Maknanya di sini apa? Allah tidak pernah menciptakan kaum seperti kaum Ad itu karena kaum Ad memiliki fisik yang kuat, besar-besar badannya, dan berbeda dengan kaum-kaum di zaman. Jadi fisiknya raksasa gitu, besar-besar. Karena memang masih dekat dengan zamannya Adam. Adam kan tinggi juga kan, 60 hasta. Kaum Ad kurang lebih. Tapi kaum selain Ad di zamannya itu kecil-kecil, sehingga dia dilebihkan dari fisik yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang sangat kuat, sehingga dengan fisik yang sangat besar dan kuat itu akhirnya menjajah kaum-kaum yang lemah. Maka Ad akhirnya berkuasa karena bisa menjajah negeri-negeri lemah di zaman itu. Sebab itulah mereka sombong, dan mereka, kebiasaan mereka, kesukaan mereka itu suka memahat batu. Jadi gunung-gunung batu itu dipahat, kemudian dibuat istana megah, tapi bukan untuk ditempati, hanya untuk kerajinan tangan saja. Kalau sudah jadi istananya, ya paling hanya untuk rumah singgah 1-2 hari. Lebihnya mereka tidak suka tinggal di situ, karena mereka suka tinggal di kemah. Kemahnya besar, makanya Allah mengatakan irama dzatil iman. Dzatil iman itu artinya pemilik tiang tenda yang sangat tinggi. Ya orangnya juga besar, ya tenda itu besar banget. Jadi mereka hidup di tenda-tenda, sama dengan orang Badui. Terus saya di Yaman, kuliah di sana. Ada banyak orang Badui. Orang Badui itu tidak suka tinggal di rumah. Jadi mereka tinggal di tenda-tenda sambil mengirim kambingnya itu nanti sebulan di sini, nanti cari tempat lagi mana ada makanan kambing, maka mereka tinggal di situ. Mereka bawa anak istrinya keliling saja, nanti ke situ lagi. Walaupun dibuatkan rumah, mereka gak tinggal di rumah. Itulah orang-orang Badui itu. Mereka suka di padang pasir, tidak suka di rumah. Lah kaum Ad itu tinggal di tenda-tenda, mereka tidak suka tinggal di rumah. Jadi Allah mengatakan irama dzatil iman allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lah karena mereka sudah mulai melakukan kekufuran, makanya Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka saudara mereka sendiri namanya Hud alaihi salatu wassalam. Dan Hud inilah Nabi Arab pertama yang Allah utus. Nabi Arab itu cuma 4. Pertama Hud, yang kedua Saleh, yang ketiga Syuaib, dan yang keempat Rasul kita Muhammad SAW. Selebihnya semua Nabi dari Bani Israil. Dan Hud ini kaum diutus kepada kaum Ad, dan inilah Nabi pertama dan kaum pertama yang menyekutukan Allah setelah Allah binasakan sebelumnya kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ketika Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ad, tidakkah kau lihat bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad, maksudnya mengadab kaum Ad. Bagaimana adabnya kaum Ad? Allah Subhanahu wa taala mengutus Hud untuk mendakwai mereka tahu, tapi menolak.
Maka Hud mengancam, kalau engkau kalian tidak menuruti apa kata-kataku, maka Allah akan berikan azab kepada kalian. Malah mengejek Hud alaihi salatu wassalam. Dan itulah biasa dari dulu sampai sekarang, banyak umat-umat yang suka mengejek Nabi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala buat mereka diputus angin puting beliung yang sangat besar, diputar angin itu. Kemudian jasad-jasad mereka mengikuti angin. Kemudian mereka berada di langit selama 7 malam 8 hari. Sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Bayangkan, berputar-putar di langit 7 malam 8 hari. Bayangkan. Kemudian satu jasad dengan jasad yang lain jadi tubruk-tubrukan. Kemudian setelah hari ke-8-nya, maka mereka dilempar ke bumi seperti tunggul-tunggul kurma. Ka'jazinah, artinya kepalanya baru kakinya dilesatkan ke bumi sehingga nancap di bumi. Seperti itulah adabnya kaum alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wallahu a'lam. Ayat ini panjang, surat Al-Fajr ini kita sambung di minggu depan. Tapi sebelum saya tutup, bagi pertanyaan saya. Gimana? Asbab nuzul suratul Fajr saya tidak dapat, tetapi asbab nuzulnya ayat per ayat. Jadi bukan keseluruhan, karena Al-Fajr ini banyak membahas beberapa pembahasan. Saya dengan surah-surah pendek Al-Fil memang cerita Ashabul Fil gitu. Kemudian juga Al-Kafirun memang membahas satu permasalahan. Makin kesini kan surat itu makin panjang. Ketika surat makin panjang, otomatis terkadang satu surat itu banyak asbab nuzulnya. Seperti Al-Baqarah itu asbab nuzulnya banyak sekali. Digantungkan kepada ayat per ayat sesuai dengan pembahasan. Wallahu a'lam. Muda itu kan. Jadi apakah itu surat turun hanya satu ayat atau tidak? Al-Kahfi itu bercerita tentang 4 kisah. Dan dari 4 kisah itu yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW hanya 2. Pertama kisah Dzulqarnain, yang kedua kisah anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua disebut dengan Ashabul Kahfi. Adapun kisah Jannatain, 2 kebun, itu tidak masuk dalam pertanyaan itu. Kisah pemilik 2 kebun. Karena ada di Al-Kahfi itu kisah pemilik kebun. Yang ketiga, yang keempatnya kisah antara Musa dan Khadir, dan tidak termasuk di sini. Ya kan? Karena ada 4 kisah. Pertama kisah Ashabul Kahfi itu sendiri, kemudian yang kedua kisah Raja Dzulqarnain, kemudian kisah pemilik 2 kebun, kemudian kisah Khidir dan Musa. Ya. Jadi yang ditanyakan cuma 2 saja. Tetapi 4 kisah ini berlaku ketika bicara tentang Dajjal. Karena siapa yang membaca 10 awal atau 10 akhir surah Al-Kahfi terjaga dari fitnah Dajjal. Dari sini para ulama mengatakan, apa hubungan kait fitnah Dajjal dengan surah Al-Kahfi? Kenapa kita disuruh membaca 10 awal atau 10 akhir? Seolah-olah kalau bisa semuanya, karena 10 awal dan 10 akhir kan, diambil awal diambil akhir. Kalau bisa baca semua. Ya, karena di situ ada 4 kisah yang semua bicara tentang fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal apa? Pertama kekuasaan. Berarti cerita tentang Dzulqarnain, kekuasaan, terbentang langit dan bumi. Dajjal pun sama, 40 hari keliling dunia. Ya kan? Yang kedua Ashabul Kahfi, cerita tentang fitnah agama. Karena pemuda-pemuda itu lari dari kerajaan untuk menjaga agamanya, dan Dajjal itu memfitnah agama manusia, suruh kufur mengikuti dirinya dan menyekutukan Allah. Kemudian fitnah harta, kisah tentang pemilik 2 kebun.
Terfitnah dengan harta karena kufur, akhirnya kebunnya dibinasakan. Sama dengan Dajjal, akan memfitnah dengan harta. Karena siapa yang mengikutinya akan diberikan harta banyak. Dan siapa yang tidak mengikutinya maka akan dibinasakan, difakirkan. Kemudian fitnah Musa dan Khadir, fitnah ilmu. Karena hanya dengan ilmu orang bisa menghadapi Dajjal. Dan Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika ditanya siapa yang lebih alim, adakah manusia yang lebih alim dibandingkan dirimu wahai Musa? Kata Musa, tidak ada. Lupa mengucapkan insya Allah. Dari situlah Musa diberikan ujian ada. Laki-laki yang punya ilmu yang kau tidak punya. Aku belajar sama dia. Dan maksudnya Nabi Khidir. Jadi 4 kisah ini cerita tentang 4 fitnah Dajjal. Makanya siapa yang membaca 10 awal dan 10 akhir surah Al-Kahfi itu terjaga dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.